warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Firmansyah sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Putri Ira Agustin, saya sebagai pemateri 2. Saya Rifki Rabani sebagai pemateri 3. Di sini saya akan membawakan materi tentang zakat sumber kekayaan negara. Sebelumnya, zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari hartanya untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Saat ini di sebagian besar negara yang bermayoritas umat Islam memberikan zakat bersifat sukarela. Namun ada juga beberapa negara yang zakat yang diurus juga oleh pemerintah. Bagi umat Islam, ada 2 jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar bagi orang muslim sudah mampu untuk menunaikan dan berkecukupan. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam 1 tahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, memberikan zakat fitrah dengan zakat yang lain adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebutkan dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan, ternak, dan emas perak. Hukum mengeluarkan zakat. Zakat merupakan rukun ketiga dari 5 rukun Islam dan zakat juga termasuk salah satu panji-panji Islam yang penegakannya tidak boleh diabaikan oleh siapapun saja. Zakat telah difardukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan. Saya akan menjelaskan materi mengenai nisab zakat dan esensi distribusi dari zakat. Yang pertama, saya akan membahas dulu tentang nisab zakat. Nisab dihitung di luar dari kebutuhan pokok. Apabila harta sudah melebihi kebutuhan pokok dan memenuhi nisab, maka harta wajib untuk dizakatkan. Seorang muslim yang telah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hidup layak menjadi ukuran minimal nisab zakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai esensi distribusi dari zakat. Zakat dibayarkan kepada individu yang sesuai dengan salah satu atau lebih dari 8 golongan asnaf. Kelompok-kelompok ini diatur dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang ditunaikan atau yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Berdasarkan ayat tersebut, golongan-golongan yang 8 asnaf itu yaitu yang pertama, orang-orang fakir atau al-fuqara, yaitu orang-orang yang tidak memiliki cukup uang atau harta untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Yang kedua, orang-orang miskin atau al-masakin, yaitu orang-orang yang memiliki sedikit harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Yang ketiga, amil zakat atau al-amilin, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Yang keempat, orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya atau seseorang yang menjadi milik orang lain dan diperlukan sebagai properti. Yang keenam, orang-orang yang berhutang atau al-riqab, yaitu orang-orang yang berhutang dan kesulitan membayarnya. Yang ketujuh, para pejuang di jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang-orang yang menyumbangkan harta dan jiwa untuk memperjuangkan agama Islam. Dan yang terakhir, dalam perjalanan Ibnu Sabil, yaitu orang yang tidak memiliki sumber pendapatan dan dalam perjalanan jauh. Pendaya gunaan zakat itu berasal dari kata daya dan guna. Daya berarti usaha dan guna itu manfaat. Jadi kita bisa simpulkan bahwasannya pendaya gunaan zakat adalah suatu cara atau usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat zakat yang lebih besar serta lebih baik agar tercapainya kemaslahatan bagi umat muslim atau sosial. Adapun kemaslahatan itu sendiri senantiasa berkembang
sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat atau sosial. Oke, adapun tujuan pendayagunaan zakat melalui program pendidikan seperti melalui beasiswa atau bantuan bayaran biaya sekolah yang kurang mampu, atau pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas sekolah. Yang kedua, program kesehatan seperti biaya pengobatan dan pembelian obat-obatan untuk orang-orang yang sakit, pembangunan fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Terus ada program ekonomi seperti pelatihan wirausaha untuk membantu keluarga prasejahtera meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Membangun ekosistem circular ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup asnaf zakat dan lain-lain. Program dakwah dan syiar agama Islam untuk memberikan pencerahan spiritual kepada masyarakat atau mengadvokasi dai yang berjasa dalam memperluas penyebaran agama atau ajaran Islam ataupun yang lainnya. Yang terakhir ada program kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam atau peperangan, diskriminasi, dan lain, yang contohnya seperti di Palestina atau yang ada di Indonesia dulu terutama. Kesimpulannya, jadi zakat adalah kekayaan sumber negara. Itu untuk membantu kaum fakir atau miskin yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Zakat juga bisa mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial, seperti itu. Jadi manfaat dari zakat ini untuk negara sangat penting atau sangat bermanfaat sekali untuk kemaslahatan atau kesejahteraan semua masyarakat atau sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question?